Ada sebuah desa kecil di Jawa Tengah, namanya Desa Karangjati. Letaknya cukup jauh dari jalan raya besar. Diapit sawah-sawah luas dan bukit yang rimbun pohon jati. Dulu, desa ini dikenal miskin. Rumah-rumahnya kebanyakan terbuat dari papan kayu, atap gentengnya banyak yang bolong. Dan sebagian besar warga hanya mengandalkan hasil ladang seadanya. Jagung, singkong dan padi yang seringkali tak seberapa panennya, itulah yang jadi sumber hidup mereka. Kalau ada hajatan saja, kadang warga harus patungan agar bisa terlaksana. Tapi entah kenapa, dalam waktu yang singkat, desa itu berubah drastis. Perubahan yang begitu mencolok, sampai bikin orang-orang luar desa bingung sekaligus curiga. Rumah-rumah reyot yang dulu rapuh, sekarang berdiri kokoh dengan dinding bata. Bahkan beberapa sudah bertingkat 2. Sepeda motor berjejer di depan rumah warga. Padahal dulu untuk beli sepeda bekas pun mereka harus nabung bertahun-tahun. Ada juga mobil mewah yang tiba-tiba nongol di garasi rumah warga yang dulu dikenal paling susah. Orang luar desa banyak yang keheranan. Kok bisa ya? Padahal cuma lewat sebulan, desa ini langsung berubah. Kayak bukan Karangjati yang dulu. Mereka saling berbisik. Bahkan ada yang menduga kalau pemerintah menyalurkan dana beser-biseren ke desa itu. Tapi setelah dicek, ternyata nggak ada catatan bantuan apapun. Sama sekali nggak ada program besar yang mengalir ke Karangjati. Semua orang bingung, dari mana sumber kekayaan itu? Yang bikin lebih aneh, hampir semua warga mendadak punya uang banyak. Mereka belanja ke pasar, nggak pernah lagi nawar. Bahkan sering beli barang berlebihan. Anak-anak mereka tiba-tiba bisa sekolah di kota, bawa handphone baru, pakai sepatu mahal. Orang-orang luar mulai iri. Tapi juga heran, karena nggak masuk akal kalau perubahan bisa secepat itu. Apalagi, nggak ada satupun usaha baru yang jelas-jelas terlihat di desa itu. Namun, di balik kemakmuran mendadak itu, mulai muncul hal-hal janggal. Desa yang dulunya ramai dengan suara anak-anak bermain sampai larut, mendadak jadi sepi setiap malam Jumat Kliwon. Ada aturan tak tertulis yang membuat semua orang di Karangjati menutup rapat pintu rumahnya sebelum matahari tenggelam. Tak ada yang berani menyalakan lampu terang, apalagi keluar rumah di malam itu. Jalanan desa yang biasanya penuh suara jangkrik dan percakapan warga berubah jadi sunyi. Kalau ada pendatang yang tak tahu aturan, lalu nekat keluyuran malam itu, besoknya orang itu biasanya hilang tanpa jejak. Anehnya, warga seolah menganggap hal itu biasa. Mereka hanya bilang, memang sudah waktunya, tanpa mau menjelaskan lebih jauh. Raka, seorang pemuda yang lama merantau ke kota, akhirnya memutuskan pulang kampung setelah bertahun-tahun. Ia sudah lama tak menginjakan kaki di Karangjati. Dan ketika melihat perubahan drastis itu, ia benar-benar tak percaya dengan matanya sendiri. Jalan desa yang dulu becek dan penuh lubang, kini sudah dicor rapi. Beberapa rumah terlihat baru dibangun, dengan cat mengkilap, pagar besi, dan ada juga yang sudah pasang kamera CCTV. Raka bengong, ini beneran Karangjati atau aku salah jalan? Gumamnya. Setiap orang yang ditemuinya tersenyum ramah, tapi senyum mereka terasa janggal. Ada semacam kepalsuan, seperti senyum yang dipaksakan. Mereka menyambut Raka dengan hangat, menanyakan kabarnya. Tapi tatapan mata mereka kosong, seakan ada sesuatu yang mereka sembunyikan di balik keramahan itu. Semakin lama Raka tinggal, semakin ia merasa hawa aneh yang menyelimuti Karangjati. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin yang bertiup dari arah sawah sering membawa bau anyir yang aneh, seperti darah hewan segar. Pernah suatu malam, Raka terbangun karena mendengar suara gemerincing gamelan yang samar dari kejauhan. Padahal jelas-jelas tak ada satupun warga yang punya gamelan di desa itu. Ia mencoba menanyakan hal itu ke tetangga paginya, tapi jawaban yang ia dapat selalu sama. "Ah, kamu pasti mimpi. Udah, gak usah dipikirin.
Tapi yang paling bikin Raka curiga adalah cara warga memperlakukan malam Jumat Kliwon. Begitu matahari condong ke barat, suasana berubah drastis. Warga cepat-cepat masuk ke rumah, menutup pintu rapat, menyalakan lampu minyak kecil yang redup, dan sama sekali tak ada suara yang terdengar. Bahkan ayam dan kambing yang biasanya ribut pun entah kenapa jadi diam. Sunyi itu terasa menekan, membuat bulu kuduk berdiri. Raka sempat nekat keluar rumah pada malam itu. Hanya sebentar, berdiri di beranda. Tapi tiba-tiba, seorang tetua desa menegurnya dengan nada keras. "Masuk, Raka! Jangan macam-macam. Kalau kamu sayang nyawa, jangan pernah keluar malam ini." Raka yang kaget, akhirnya menurut. Namun semakin ditekan untuk diam, rasa penasarannya justru makin besar. Setiap hari, Raka terus mengamati perubahan desa. Ia mendengar gosip samar-samar kalau kekayaan mereka bukan berasal dari usaha biasa. Ada yang bilang, kepala desa dulu melakukan semacam ritual besar, membawa kepala kerbau sebagai tumbal. Dan sejak saat itu, desa Karangjati mendapat limpahan rezeki. Tapi gosip itu selalu dipotong oleh warga. Kalau sudah terdengar terlalu jauh, mereka akan cepat-cepat mengalihkan pembicaraan atau malah pergi begitu saja tanpa pamit. Raka mulai merasa ada sesuatu yang sangat salah di desa ini. Dia melihat beberapa orang yang dulunya ia kenal ceria dan periang, kini berubah jadi pendiam, murung, dan tatapannya kosong. Mereka berjalan seolah tanpa jiwa, hanya menunduk tanpa ekspresi. Anehnya, orang-orang kaya baru di desa itu selalu terlihat sehat dan segar, seolah-olah tak pernah punya masalah hidup. Suatu sore, Raka melihat sesuatu yang aneh di sawah. Dari jauh, ia melihat ada sekumpulan warga berdiri melingkar. Mereka seperti sedang berdoa atau menggumamkan sesuatu. Di tengah lingkaran itu, ia melihat sesosok kerbau hitam besar. Matanya merah menyala, meski langit masih terang. Raka tertegun, berkeringat dingin. Saat ia berkedip, pemandangan itu hilang. Sawah kembali kosong. Hanya tersisa angin yang berhembus kencang. Raka bergidik, tapi ketika ia menceritakan hal itu ke bibinya, sang bibi hanya berkata lirih, "Kamu terlalu banyak lihat, hati-hati." Hari-hari berikutnya, Raka makin yakin ada rahasia besar yang disembunyikan warganya. Kemakmuran ini terasa terlalu ganjil, dan setiap tanda-tanda kecil yang ia temui selalu mengarah ke satu hal. Desa ini tidak mendapatkan kekayaan secara wajar. Ada sesuatu yang gelap, sesuatu yang berhubungan dengan darah, tumbal, dan pesugihan. Raka belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi ia bisa merasakan kalau kehadirannya di desa ini seakan sudah diperhitungkan. Seperti ada mata yang selalu mengawasinya, baik siang maupun malam. Dan semakin lama ia di Karangjati, semakin besar rasa takut bercampur penasaran yang terus menghantui pikirannya. Raka awalnya enggak percaya sama larangan itu. Sejak pulang kampung, dia sering mendengar orang-orang bilang supaya jangan pernah keluar rumah pas malam Jumat Kliwon. Katanya, kalau berani melanggar, bakal ada akibatnya yang gak bisa ditebus dengan apapun. Raka cuma tertawa mendengarnya. Paling cuma tahayul kampung. Biar orang-orang gak keluyuran malam. Di kota juga banyak cerita kayak gitu. Tapi ya nyatanya cuma mitos, batinnya. Maka ketika malam Jumat Kliwon pertama datang, sejak ia kembali ke Karangjati, Raka sengaja ingin membuktikan kalau semua itu cuma omong kosong. Sehabis makan malam, ia duduk di beranda rumah sambil merokok, ditemani secangkir kopi yang masih mengepul. Udara malam terasa dingin. Angin berhembus pelan, membawa suara daun bambu yang bergesekan. Desa benar-benar sepi. Biasanya masih ada suara orang bercengkrama atau anak-anak kecil yang main petak umpet. Tapi malam itu sunyi. Seolah seluruh desa sedang tidur panjang. Jam dinding di ruang tamu berdetak pelan.
menunjuk hampir tengah malam. Raka sudah habis sebatang rokok, lalu menyalakan lagi satu batang. Ia ingin tetap terjaga, penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi setiap malam Jumat Kliwon di desanya. Awalnya tak ada apa-apa, hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing dari kejauhan. Tapi semakin larut, suasana terasa aneh. Udara yang tadinya dingin mulai berubah jadi pengap. Bau tanah basah bercampur amis samar tercium di hidungnya. Raka mengerutkan kening, mencoba mencari sumbernya, dan tiba-tiba telinganya menangkap bunyi yang asing. Di kejauhan, samar-samar terdengar alunan gamelan. Suaranya pelan, seperti dimainkan jauh di dalam sawah. Tapi semakin lama semakin jelas. Bukan suara gamelan biasa yang ceria, melainkan irama lambat dan berat, seperti nada kematian. Suara saron dan gong bergema, disusul suara kendang yang berdentum pelan, membuat bulu kuduk berdiri. Siapa yang main gamelan malam-malam begini? Orang desa kan gak ada yang punya gamelan. Gumam Raka, bingung sekaligus merinding. Ia mematikan rokoknya, berdiri, dan mendekat ke jendela ruang tamu. Dengan hati-hati, ia membuka sedikit celah tirai. Matanya mengintip ke arah jalan desa yang gelap, dan disitulah sesuatu yang membuat darahnya membeku terlihat. Dari arah jalan, muncul barisan orang berpakaian serba hitam. Langkah mereka pelan, tapi teratur, seirama dengan dentuman kendang yang masih terdengar. Wajah mereka tertutup kain hitam. Hanya terlihat mata yang kosong dan sayu, seolah-olah bukan manusia hidup. Raka menahan napas, tubuhnya gemetar hebat. Tapi yang paling membuat jantungnya hampir copot adalah sosok di tengah-tengah barisan itu. Seekor kerbau besar, tubuhnya hitam legam, tapi kepalanya tidak ada. Lehernya buntung, darah segar terus menetes dari bekas potongan itu. Menetes ke tanah, meninggalkan jejak basah berwarna gelap. Namun anehnya, kerbau itu masih bisa berjalan, seolah tidak merasakan sakit setiap kali darahnya jatuh ke tanah. Suara gamelan terdengar semakin keras. Seakan menyambut tetesan itu, Raka buru-buru menutup mulutnya rapat-rapat agar tidak mengeluarkan suara. Tubuhnya sudah kaku ketakutan, tapi rasa penasarannya membuat ia tetap mengintip. Dari celah yang sempit, matanya menangkap sesuatu yang bikin ia makin terkejut. Di antara barisan orang berpakaian hitam itu, ia mengenali wajah seseorang. Itu tetangganya sendiri, Pak Darto, yang siangnya tadi masih sempat menyapanya di warung. Tapi kali ini, wajah Pak Darto pucat pasi. Matanya kosong tanpa sinar, dan gerakannya kaku seperti mayat berjalan. Raka langsung merinding hebat. Ia buru-buru menjauh dari jendela, menutupnya rapat, lalu terduduk di lantai. Jantungnya berdegup tak karuan. Keringat dingin mengucur deras. Pikirannya campur aduk antara takut dan tidak percaya dengan apa yang baru dilihatnya. Apa itu barusan? Masa iya? Benar kata orang-orang. Suara gamelan semakin keras, sampai-sampai kaca jendela bergetar pelan. Dari celah pintu, Raka bisa melihat bayangan-bayangan hitam bergerak di depan rumahnya. Bau amis darah makin menusuk hidung, membuat perutnya hampir mual. Ia menutup telinganya ropet-ropet, berharap semua itu segera berlalu. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Entah berapa lama, suara gamelan itu akhirnya perlahan mereda, semakin menjauh, lalu menghilang sama sekali. Suasana desa kembali sunyi. Hanya suara jangkrik yang terdengar. Raka masih terduduk di lantai. Napasnya terengah-engah. Ia tak berani membuka pintu, apalagi keluar rumah. Malam itu, ia benar-benar tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan kerbau tanpa kepala itu selalu muncul. Darah yang menetes, dan tatapan kosong Pak Darto yang menyeramkan. Pagi harinya, mata Raka sembab karena tak tidur semalaman. Ia buru-buru keluar rumah untuk memastikan apa yang ia lihat semalam nyata atau hanya mimpi. Jalan desa terlihat biasa saja. Tidak ada jejak darah,
Tidak ada tanda-tanda barisan aneh itu. Warga desa pun beraktivitas seperti biasa. Bahkan lebih ceria dari biasanya. Mereka pergi ke sawah, ke pasar, dan ada yang sibuk membangun rumah baru. Semua seolah tak terjadi apa-apa. Raka memperhatikan Pak Darto yang pagi itu duduk di teras rumahnya sambil minum teh. Ia terlihat segar bugar, tersenyum ramah, dan menyapa Raka dengan suara lantang. "Pagi, Ra, gimana tidurnya semalam?" tanyanya sambil tertawa kecil. Raka terdiam, kaku menatapnya. Wajah yang semalam ia lihat begitu pucat dan kosong, kini tampak normal seperti biasa. Kalau bukan karena dirinya sendiri yang menyaksikan, mungkin ia akan percaya kalau semalam hanyalah mimpi buruk. Tapi bayangan itu terlalu nyata untuk disebut mimpi. Seharian penuh, Raka merasa gelisah. Ia mencoba bertanya pada beberapa orang tentang suara gamelan yang terdengar semalam. Tapi setiap kali ia menyinggung soal itu, warga hanya tersenyum kaku, lalu mengalihkan pembicaraan. Ada juga yang langsung diam dan pergi tanpa memberi jawaban, seolah ada perjanjian tak tertulis di antara mereka untuk tidak pernah membicarakan kejadian itu. Raka semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan warga Karangjati. Apapun itu, jelas bukan hal biasa. Malam Jumat Kliwon pertama yang ia lalui membuka matanya, bahwa desa ini bukan lagi desa yang dulu ia kenal. Ada kekuatan gelap yang bersemayam di sana. Kekuatan yang haus akan darah dan terus menuntut tumbal. Dan ia sadar, rasa penasarannya mungkin bisa membawanya pada bahaya yang jauh lebih besar dari sekadar mimpi buruk. Sejak malam Jumat Kliwon itu, Raka benar-benar tidak tenang. Bayangan kerbau tanpa kepala, barisan orang berpakaian hitam, dan wajah Pak Darto yang kosong masih terus menghantui pikirannya. Ia mencoba mengabaikan, meyakinkan dirinya kalau mungkin semua itu hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi semakin ia berusaha melupakan, semakin jelas ingatan itu menempel di kepalanya. Hingga akhirnya ia memutuskan harus mencari jawaban. Satu-satunya orang yang bisa ia percaya hanyalah bibinya, seorang perempuan tua yang tinggal sendirian di rumah peninggalan suaminya. Bibinya ini, Bu Warti, adalah adik dari almarhum ayahnya. Dialah yang merawat rumah keluarga Raka setelah semua pergi ke kota. Bu Warti terkenal ramah, tapi akhir-akhir ini wajahnya selalu terlihat murung, seperti menyimpan beban berat yang tidak bisa dibagi. Suatu sore, Raka duduk di dapur bersama bibinya. Hanya ada suara kayu terbakar di tungku. Sesekali letupan kecil keluar dari bara api. Udara sore terasa pengap, dan suasana hening itu membuat Raka makin gelisah. Ia akhirnya membuka suara. "Bibi, aku mau tanya sesuatu. Jangan marah kalau aku salah ngomong, ya?" Bu Warti menoleh sebentar, lalu melanjutkan mengaduk masakan. "Apa, Nak?" tanyanya pelan. "Apa benar kalau desa ini ada hubungannya sama pesugihan?" Suara Raka bergetar, ragu mengucapkannya. Seketika tangan Bu Warti berhenti bergerak. Suasana jadi hening. Hanya terdengar suara kayu yang pecah di tungku. Wajah bibinya menegang, lalu ia menatap Raka tajam. "Kamu dengar dari siapa?" tanyanya cepat. Nada suaranya agak tinggi. Raka langsung gelagapan. "Aku nggak dengar dari siapa-siapa. Aku cuma lihat sendiri, Bi. Malam Jumat kemarin, ada barisan orang. Ada kerbau tanpa kepala. Aku juga lihat Pak Darto. Tapi besoknya, semua kayak normal lagi." Bu Warti menarik napas panjang. Tangannya sedikit gemetar ketika ia meletakkan sendok kayu ke meja. Wajahnya terlihat pucat. "Seharusnya kamu nggak usah lihat, Raka. Kamu harus pura-pura nggak tahu. Kalau kamu sudah lihat, berarti kamu udah terlalu dekat sama rahasia ini." Raka menelan ludah. Jantungnya berdetak kencang. "Rahasia apa, Bi? Tolong kasih tahu aku. Aku nggak bisa diem kalau nggak tahu." "Aku takut, Bi." Bu Warti terdiam lama. Matanya berkaca-kaca
seperti menahan sesuatu yang sudah lama ia pendam. Akhirnya, dengan suara lirih, ia mulai bercerita. "Ra, desa ini memang sengaja ngelakuin perjanjian. Bertahun-tahun lalu, Karangjati hampir hancur. Panen gagal terus, orang-orang kelaparan, banyak yang merantau dan gak pernah balik. Kepala desa waktu itu, almarhum Pak Kasan. Katanya nyari jalan supaya desa bisa bangkit lagi. Tapi jalan yang dia pilih bukan jalan yang benar." Raka mencondongkan tubuhnya, mendengarkan dengan saksama. Buwarti melanjutkan dengan suara bergetar. Pak Kasan ngajak beberapa orang buat ikut ritual pesugihan. Ritual itu dilakukan di hutan dekat Bukit Jati, tengah malam. Pas bulan purnama, mereka nyediain kepala kerbau sebagai tumbal pertama. "Itu bukan kerbau biasa, Ra," katanya. "Kerbau itu sudah dipelihara khusus selama bertahun-tahun. Dikasih makan dengan cara yang aneh. Bahkan ada yang bilang dikasih darah manusia." Raka merinding, bulu kuduknya berdiri. "Terus, apa yang terjadi setelah itu, Bi?" tanyanya pelan. "Setelah kepala kerbau itu ditanam di tanah hutan, desa ini mulai berubah. Sawah yang tadinya kering jadi subur, panen melimpah, orang-orang tiba-tiba punya banyak uang. Gak tahu dari mana datangnya. Pokoknya, sejak malam itu, desa ini seperti diberi rezeki yang gak ada habisnya." Buwarti berhenti sebentar, suaranya tercekat. "Tapi, Ra, semua itu ada harganya." Raka menelan ludah, dadanya sesak. "Harga apa, Bi? Setiap bulan harus ada korban tambahan. Entah itu hewan atau manusia." Kalimat itu membuat darah Raka serasa berhenti mengalir. Tubuhnya kaku, matanya membelalak. "Manusia? Maksud Bibi, warga sendiri yang dikorbankan?" Buwarti mengangguk perlahan, wajahnya penuh ketakutan. "Makanya, setiap Jumat Kliwon ada yang harus dikorbankan. Kadang kalau ada pendatang yang gak tahu aturan, mereka dijadikan tumbal. Tapi kalau gak ada orang luar, ya warga sendiri yang giliran. Semua sudah diatur. Semua sudah ada kesepakatannya." Raka menutup mulutnya dengan tangan. Ia tidak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Semua keramahan palsu, semua senyum kosong warga desa, semuanya kini terasa masuk akal. Kekayaan itu ternyata dibayar dengan darah Baby. Jadi, selama ini Bibi juga tahu. Suara Raka bergetar. "Aku tahu, tapi aku nggak ikut. Aku nggak mau, Ra. Makanya aku hidup sederhana saja. Orang-orang sering bilang aku aneh, nggak mau terlibat. Tapi aku lebih baik hidup miskin daripada harus ngorbanin orang lain." Air mata Buwarti jatuh. Ia menunduk. Bahunya bergetar menahan tangis. Raka menatap bibinya dengan perasaan campur aduk takut, marah, sekaligus sedih. Ia akhirnya sadar, semua yang ia lihat bukan kebetulan. Kehadirannya kembali ke desa ini seperti sudah ditentukan. Ia mulai curiga. Jangan-jangan kembalinya dia ke Karangjati bukanlah sekadar rindu kampung halaman, Bi. Suara Raka lirih. "Kalau memang harus ada korban tiap bulan, kalau memang semua orang udah setuju, apa mungkin aku yang bakal jadi tumbal berikutnya?" Pertanyaan itu membuat wajah Buwarti makin pucat. Ia tak langsung menjawab, hanya menatap Raka lama dengan mata berkaca-kaca. Itu saja sudah cukup membuat Raka gemetar. Dalam hatinya, ia tahu jawabannya. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Ia merenung lama di kamar, menatap langit-langit dengan pikiran kacau. Semua yang ia dengar membuatnya semakin yakin Karangjati bukan lagi desa yang aman. Kekayaan yang terlihat hanyalah topeng. Di baliknya ada kegelapan yang haus akan tumbal manusia. Dan yang lebih menakutkan lagi, ia merasa kedatangannya ke desa ini sudah dipersiapkan. Seolah-olah sejak awal ia memang ditarik pulang untuk menjadi bagian dari perjanjian kelam itu. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Raka berdiri di depan jendela kamarnya,
menatap gelapnya desa yang sunyi mencekam. Hari itu bukan malam biasa. Warga sudah sejak sore menutup pintu rapat-rapat. Lampu-lampu rumah dipadamkan lebih awal. Dan jalan desa jadi kosong tanpa satu orang pun berkeliaran. Hanya suara jangkrik dari sawah yang terdengar samar. Tapi bagi Raka, setiap detik menjelang tengah malam adalah detik yang menyesakkan. Dia tahu, malam Jumat Kliwon kali ini bukan sekadar larangan. Malam ini adalah malam yang menentukan hidup atau matinya dia. Sejak siang tadi, Raka sudah berusaha mencari jalan keluar desa. Dia mencoba melewati jalan setapak yang mengarah ke hutan. Tapi di sana sudah ada 2 orang warga berdiri diam, seperti patung, hanya menatapnya dengan senyum yang ganjil. Saat dia mencoba berpura-pura santai lewat, salah satu dari mereka hanya berkata pelan, "Mau kemana, Rar? Malam ini jangan jojo dari rumah. Besok juga masih ada hari." Ucapannya terdengar biasa, tapi nada suaranya dingin seperti ancaman. Raka mengurungkan niat, jantungnya berdetak makin kencang. Dia lalu mencoba lewat jalan utama desa. Kali ini, dia melihat kepala desa berdiri di pinggir jalan, seolah sedang menunggu. Tangannya memegang tongkat kayu, wajahnya tenang, tapi matanya tajam menusuk. "Mau jalan-jalan, Ra?" tanyanya. Raka gugup, hanya bisa mengangguk kecil, lalu berbalik arah. Saat melangkah pergi, dia merasa tatapan kepala desa menempel di punggungnya, membuat bulu kuduknya berdiri, seolah-olah semua jalan sudah ditutup rapat. Tidak ada celah bagi Raka untuk kabur. Malam semakin larut. Di dalam rumah, Raka mondar-mandir. Rokok sudah hampir habis setengah bungkus, tapi kepalanya masih kacau. Bibinya sudah berulang kali berpesan, "Jangan keluar malam ini. Apapun yang kamu lihat, dengar, atau rasakan, jangan buka pintu. Jangan sekali-kali coba kabur. Kalau waktunya tiba, kamu akan tahu sendiri." Kata-kata itu justru semakin membuat Raka tidak tenang. Sekitar pukul 11 malam, suasana desa makin aneh. Angin berhenti bertiup. Suara jangkrik yang sejak tadi terdengar tiba-tiba lenyap, diganti kesunyian total yang mencekam. Raka bisa mendengar detak jantungnya sendiri, cepat dan tak beraturan. Dia duduk di lantai, menempelkan telinga ke tanah. Dan saat itu, samar-samar terdengar suara yang membuat darahnya membeku. Suara gamelan, pelan sekali pada awalnya, seperti dari kejauhan. Namun semakin lama, semakin jelas. Nada saron, gong dan kendang terdengar berpadu. Tapi iramanya tidak seperti gamelan biasa. Nada-nadanya sumbang, berulang-ulang, dan setiap pukulan gong membuat dada Raka bergetar. Bersamaan dengan itu, aroma amis menusuk hidungnya, seperti bau darah segar yang baru saja tumpah. Raka terbatuk kecil, menutup hidungnya dengan tangan. Dengan hati-hati, dia mendekati jendela, membuka celah sedikit. Saat matanya mengintip keluar, tubuhnya langsung kaku. Dari arah jalan desa, terlihat barisan orang berpakaian hitam. Jumlahnya belasan, mungkin puluhan. Wajah mereka ditutup kain, hanya menyisakan mata yang kosong, tak berkedip. Mereka berjalan pelan, teratur, mengikuti alunan gamelan yang entah datang dari mana. Di tengah barisan itu, ada sosok yang membuat Raka hampir menjerit. Seekor kerbau besar tanpa kepala. Tubuhnya tegap, kulitnya hitam mengkilat, tapi lehernya buntung. Darah terus mengucur deras, membasahi tanah yang dilewatinya. Meski tanpa kepala, kerbau itu tetap berjalan mantap. Bahkan setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Dari rongga leher yang terbuka, sesekali terdengar suara gemuruh aneh, seperti napas berat bercampur bisikan yang sulit dimengerti. Raka buru-buru menutup jendela. Keringat dingin membasahi punggungnya. Tapi sebelum dia bisa menenangkan diri, suara gamelan itu berhenti. Hening, lalu terdengar suara langkah kaki mendekat. Semakin lama, semakin dekat. Raka menahan napas. Matanya terpaku ke arah pintu rumah. Dari luar,
Terdengar suara kepala desa, berat dan pelan. Sudah saatnya, Raka. Desa ini butuh tumbal baru. Raka tersentak, wajahnya pucat pasi. Tanpa pikir panjang, dia berlari keluar lewat pintu belakang. Nafasnya tersengal, kakinya menghantam tanah keras, menuju arah sawah yang gelap. Dia tak peduli lagi, hanya satu yang ada di pikirannya. Kabur. Tapi sawah yang biasanya biasa saja, malam itu terasa berbeda. Tanah di bawah kakinya lengket, seperti lumpur bercampur darah. Setiap langkah, kakinya hampir terperosok, meninggalkan bekas tapak yang merah gelap. Semakin jauh dia berlari, semakin aneh rasanya. Seakan sawah itu tidak ada ujungnya. Nafasnya sesak, dada terasa terbakar, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih keras, datang dari segala arah. Raka menoleh ke kanan, kiri, belakang, semua terlihat sama, gelap, sawah yang luas, dan bayangan hitam yang bergerak di kejauhan. Suara orang-orang berpakaian hitam terdengar kompak, melantunkan sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti. Seperti mantra, mengelilingi Raka dari segala sisi. Tiba-tiba, di depannya muncul sosok itu, kerbau tanpa kepala, lebih dekat dari sebelumnya. Tubuhnya menjulang tinggi, darah masih memancar dari leher buntungnya. Dari rongga itu keluar suara berat, bergaung langsung ke telinga Raka. "Giliranmu." Raka berteriak sekencang-kencangnya, tapi suaranya tenggelam dalam dentuman gong gamelan. Tubuhnya bergetar hebat, kakinya lemas, tapi dia terus berusaha lari. Namun tanah makin lengket, seperti tenggen-tenggen tak kasat mata yang menariknya ke bawah. Semakin dia berontak, semakin dalam kakinya terbenam. Sampai akhirnya, darah dari leher kerbau itu muncrat lebih deras, membasahi tubuh Raka. Pandangan Raka kabur. Dunia sekitarnya berputar, suara gamelan bercampur dengan tawa aneh yang menggema di kepalanya. Dia mencoba meraih sesuatu, apa saja, tapi tangannya kosong. Tubuhnya lalu ditarik ke dalam lumpur darah itu, tenggelam perlahan. Suara terakhir yang dia dengar hanyalah bisikan lirih yang menggema dari segala arah. Korban berikutnya sudah dipersembahkan. Keesokan paginya, Desa Karangjati kembali seperti biasa. Warga beraktivitas dengan wajah cerah, senyum mereka seolah tanpa beban. Tidak ada yang bertanya tentang Raka. Mereka hanya bilang, mungkin dia sudah pergi merantau lagi. Tapi bagi orang-orang yang sempat mendengar suara gamelan samar dari arah sawah malam itu, mereka tahu kebenarannya. Raka hanyalah satu dari sekian banyak korban pesugihan kepala kerbau. Sebuah perjanjian gelap yang tidak akan pernah berhenti menagih tumbal. Dan begitulah, Desa Karangjati tetap makmur sampai sekarang. Rumah-rumahnya kokoh, warganya bergelimang harta. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, selalu ada nyawa yang dibayar. Sampai siapapun yang berani datang, hanya akan punya dua pilihan: pergi sebelum larut, atau menjadi korban berikutnya.